Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes power bank dari brand Phison yang saya dapat dengan harga cuci gudang. Mengingat ini salah satu brand yang kurang begitu terdengar di telinga kita atau sangat asing di telinga kita ya. Tapi di Cina ini cukup bagus sekali kualitas brandnya ya. Saya juga menggunakan aksesoris dari brand Phison sejak tahun 2018 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, yaitu OTG Phison. Menggunakan USB versi 3.0 sampai sekarang masih bisa digunakan. Jadi berdasarkan pengalaman ini saya coba melakukan review atau tes power bank Phison ini yang kemarin saya beli cuci gudang ya, harganya dapat harga 49.000 dengan spesifikasi support kapasitas 10.000 mAh, fast charging 22,5 watt plus digital display. Gimana? Murah ya? Cuma 49.000 kita dapat spesifikasi yang sebagus itu. Nah, kali ini akan saya tes ya untuk menguji kualitas dari power bank brand Phison ini. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Nah, ini ya iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt ya. Ini sebagai perwakilan ponsel Android 18 watt fast chargingnya. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging 25 watt ya. Ini lewat jalur PD. Kita lihat kemampuan power bank ini bisa atau tidak ya. Fast charging 22,5 watt buat charging ke ponsel 25 watt. Dan juga akan saya tes ke ponsel Samsung yang support adaptive fast charging 15 watt. Ini ponsel Samsung Galaxy M11. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ya. Ini ponselnya yang support SuperVOOC 45 watt. Dan akan saya tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini yang support supercharger 33 watt. Lanjut yang paling bagus ini nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Dan masih banyak alat tes ponsel lainnya ya, silahkan cek di deskripsi. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi 2 ini ya, untuk cek protokol isi daya cepat dan wattmeter untuk mengetahui input output dari power bank itu ya. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel ponsel itu Samsung Chromebook 4 laptop ini ya yang support PD 45 watt. Seperti apa performa power bank buatan dari brand Phison ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Phison kapasitas 10.000 mAh, fast charging 22,5 watt yang dikemas dengan kemasan warna hitam seperti ini ya. Nah ya, cukup bagus sekali kemasannya, khas tulisan Phison seperti ini, kuning logonya ya, lalu tulisannya berwarna hitam. Ada QR kodenya untuk cek keaslian power bank. Nah oke, kita akan dapat kabel charger juga. Jenisnya USB Type-C, ini warnanya putih USB-A-nya, lalu Type-C-nya berwarna hitam. Nah ya, ini panjangnya standar lah ya, 30 cm, juga karena pendek ya, itu kabel buat power bank. Lalu kita akan dapat kartu user manual. Nah oke, juga ada kemasan seperti ini, dan ini power bank Phison-nya. Warnanya hitam, tulisannya lihat khas Phison. Nah ya, cukup bagus sekali. Lalu di sini ada tulisannya 22,5 watt. Nah, 10.000 mAh. Oke, lanjut kita lihat bagian sisi sini. Lihat ini kosong, tidak ada tulisannya apa-apa. Di belakang sini kosong, tidak ada tulisannya apa-apa. Sebelah sini lihat ini ada indikator power untuk cek status baterai. Ya, lihat ini ya di sini ya. Ketika saya tekan, lihat dia akan nyala seperti ini. Nah, ya. Model digital display ya, indikator power baterainya. Nah ya, biasanya di sini ada indikator fast charging berwarna hijau. Kita saja cek nanti ya. Oke, lanjut. Lalu sebelah atas ini, nah sebelah sini dahulu. Nah ini lihat ya, ini ada spesifikasi dari power banknya. Lihat ini menunjukkan spesifikasi yang ada di port USB output power bank. Lihat ini ya. Nah ya, lihat outputnya dia bisa mencapai hingga berbagai macam, tapi maksimalnya dia bisa mencapai 4,5 volt ya, dikali 5 ampere sama dengan 22,5 watt untuk USB-A. Lalu untuk PD dia maksimalnya sekitar 18 watt.
Nah ya, untuk yang USB-A sebelah sini juga sama 4,5 volt kali 5 ampere. Oke ya, lanjut spesifikasinya kurang lebih sama ya kayak yang output di USB power banknya. Lihat ini, dia model tulisannya ya model BLD68LS ya. Outputnya ya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Yang saya suka ya, ini Phisen ini ya, menurut saya ya, dia produknya itu buat sendiri, bukan rebranding. Lihat ini tulisannya Guandong Phisen Elektronik. Nah itu dia kayak semacam punya pabrik sendiri atau punya kantor sendiri ya. Nah ya seperti itu. Lalu yang saya suka selain itu, lihat ini ada tulisannya Li-ion 00. Ya ini menurut saya ini mungkin saja baterainya menggunakan baterai polimer lithium ion. Jadi lithium polimer seperti itu ya kira-kira, atau lithium polimer tapi ada sentuhan teknologi Li-ionnya. Jadi menurut saya lebih bagus kualitasnya dibanding lithium polimer biasa. Nah ya, mohon dikoreksi bila salah, mungkin ada teman-teman yang tahu maksud dari Li-ion 00 itu seperti apa, yang paham perbateraian. Nah ya, seperti itu. Lanjut yang sebelah atas ini, lihat. Nah ini portnya. Nah ya, port USB-A-nya ada 2, USB PD atau USB-C ada 1. Ini untuk recharging dan charging ponsel, input output. Untuk yang micro USB ini untuk input saja atau recharging power bank. Yang untuk USB-A 1 dan 2 ini ya untuk output saja. Jadi yang dual fungsi input output itu bagian PD-nya. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Vinyrsy FNP58 lewat jalur USB-A dan USB-C. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini ya sudah selesai lewat jalur USB-A. PD tidak bisa karena benar lewat jalur USB-A. Selain itu semuanya bisa kecuali SuperVOOC, karena SuperVOOC minimal itu butuh daya 33 watt. Cukup bagus sekali ya performa protokol isi daya cepat fast chargingnya lewat jalur USB-A. Baik, ini sudah selesai cek lewat jalur PD ya protokol isi daya cepatnya. Kita lihat ini, dia semuanya bisa kecuali VOOC dan SuperVOOC tidak bisa ya, karena kalau VOOC seperti tadi harus lewat jalur USB-A. Kalau SuperVOOC ya memang butuh daya 33 watt ya minimal SuperVOOC itu. Selain itu semuanya bisa. Nah kalau digabungkan antara USB-A dan USB-C ya jadi satu, dia support semua protokol isi daya cepat kecuali SuperVOOC. Jadi cukup bagus sekali kemampuan protokol isi daya cepat dari powerbank Phisen ini. Baik, lanjut ini tes ke Samsung Galaxy M11 ya yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya coba pertama dengan menggunakan kabel bawaan powerbank ini ya, agak pendek dia. Ternyata dia support di mentok daya 8,7 watt atau bisa saya katakan belum support fast charging ya. Coba saya lihat dari segi indikator ponsel, lihat ini hanya ada logo charging saja ya, itu menunjukkan dia belum support fast charging. Coba saya lihat dari indikator powerbank pun tidak ada logo indikator petir berwarna hijau. Jadi benar ya, memang kabel bawaan powerbank belum support fast charging atau support daya sekitar 10 watt. Sekarang coba ya saya ganti dengan menggunakan kabel yang support fast charging. Saya coba dengan menggunakan kabel dari brand Ugreen ya. Ini support arus 3 ampere atau fast charging. Nah start dari baterai 2% ya. Nah coba kita lihat ini fast charging. Nah ya oke, biarkan mode ponselnya standby. Kita lihat dari segi USB Dr. Vinyrsy, lihat ini dia bisa mencapai daya hingga 12-13 watt. Nah ya, dari teori Samsung itu support adaptive fast charging 15 watt, ada spasi 2 watt. Ya lumayan bagus lah ya, karena memang ya adanya seperti itu. Sekarang coba kita lihat dari segi indikator fast charging yang ada di powerbank, lihat ini. Nah ya, ada petir berwarna hijau, artinya memang benar ya powerbank Phisen ini support fast charging 15 watt ke ponsel Samsung. Nah lihat ini ya, hasil tes ke iPhone 8 dia support daya 9,3 watt, lalu logo indikator fast charging atau PD nya aktif. Nah ya oke, kita lihat dari segi yang ada di powerbank, lihat ini ya. Nah lihat logo fast chargingnya pun dia juga aktif ya di powerbank Phisen. Lihat ini petir nyala berwarna hijau, jadi cukup bagus sekali ya performa powerbank Phisen ini yang support PD ke ponsel iPhone. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A ya, ini support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya,
dia support fast charging ke ponsel Vivo. Lihat ini ada indikator fast chargingnya. Nah, start dari baterai 5%. Oke, kita lihat dari segi indikator power bank pun dia juga sama ya. Lihat ini ada petir yang nyala berwarna hijau, artinya fast chargingnya benar-benar aktif. Kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi cukup bagus sekali struktur dayanya. Dia bisa mencapai hingga 16,6 watt. Dari teori support fast charging Vivo 18 watt. Ada spasi 1,5 watt. Nah ya, cukup maksimal sekali ya, cukup bagus sekali performa power bank Pisan ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Vivo. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 ya yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah saya hubungkan. Lihat, dia support VOOC ya, start dari baterai 12%. Saya nyalakan lagi, coba lah, lihat nih, super fast charging. Kalau Oppo Reno mengatakan seperti itu ya, karena di atas 18 watt. Lihat ini ada logo VOOC-nya. Nah ya, oke. Kita lihat dari sisi power bank juga terlihat ya, ada logo indikator fast chargingnya aktif. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Pisan ini yang support VOOC 20 watt ke ponsel Oppo. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya. Ini support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 7%. Lihat ini ada logo petir double aktif, artinya power bank ini support super fast charging Samsung 25 watt. Nah ya, sebagai dasar ya, Samsung adaptive fast charging itu 15 watt. Yang fast charging Samsung tahap pertama. Lanjut naik ke atas mulai dari 16 watt sampai 25 watt itu dihitung sebagai daya Samsung super fast charging 25 watt. Itu ya dasarnya kenapa kok bisa muncul petir double. Sekarang kita cek dari segi USB Dr. Finissi. Lihat ini, dia mencapai daya 17 watt. Nah ya, artinya dia di atas daya 15 watt. Samsung sudah mengatakan power bank ini support super fast charging Samsung 25 watt karena berada di ring daya sekitar 16 sampai 25 watt. Lihat bukti lainnya. Lihat ini, indikator fast charging pun aktif. Artinya cukup bagus sekali ya performa power bank ini, chipnya ya, yang mampu super fast charging 25 watt ke ponsel Samsung yang realnya berada di daya 17-18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini, start dari baterai 1% atau habis total ya. Oke, biarkan mode ponselnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari segi power bank. Lihat ini ya, di power bank ada indikator fast charging aktif, artinya fast chargingnya aktif ya. Nah, kalau Infinix fast chargingnya itu 18 watt lalu naik ke 33 watt seperti itu. Lanjut kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi, dia mencapai daya 14 watt. Artinya ini berada di ring daya fast charging Infinix 18 watt. Railnya berada di daya 14 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Pisan ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Infinix. Railnya berada di daya 14 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 ya yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel USB A to C. Lihat start dari baterai 2%. Nah, kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya ya. Oke, biarkan modenya ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank. Lihat ini ya power banknya. Nah, tadi restart ya, lihat ini menunjukkan ada perubahan daya ya, perubahan dari standar charging ke fast charging. Kadang ada power bank seperti itu, restart sebentar lalu berubah ke fast charging. Lihat ini ya, indikator hijaunya aktif. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita cek dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi. Lihat ini, dia mencapai daya 13 watt. Nah ya, kurang lebih sama kayak Infinix tadi. Kalau Infinix saya coba lewat jalur PD. Nah ya, seperti itu. Kalau ini struktur dayanya 9,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13 watt ya. Ini menurut saya jalan di fast charging Itel 18 watt ya. Railnya berada di daya 13 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Pisan ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Itel. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X ya yang support super VOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini,
indikator fast charging aktif ya di layar notifikasi. Nah, oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Lihat ini, di struktur daya Finersi mencapai 14,5 watt. Itu artinya fast charging 18 watt ya ke ponsel Oppo yang aktif. Kita lihat dari sisi power bank. Nah, status fast charging atau petir hijaunya juga aktif. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Pizen ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Oppo. Relnya berada di daya 14 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 52%. Indikator quick charging di ponsel aktif. Saya biarkan mode standby seperti ini biar stabil dayanya. Lihat di power bank, indikator fast chargingnya hijau aktif. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Dia berada di daya 19 watt. Artinya ini bukan quick charging 18 watt lagi, tapi menurut saya ya turbo charging 22,5 watt. Ada ya Xiaomi yang turbo charging 22,5 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Pizen ini yang support daya turbo charging 22,5 watt, real berada di daya 19 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 ya. Ini support PD 45 watt. Biasanya power bank kalau menggunakan daya 22,5 watt itu ada yang bisa support ke laptop. Ini kita coba ya Pizen ini. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya. Indikator chargingnya sudah aktif ya di laptop berwarna merah. Oke. Biarkan laptopnya saya taruh di sini ya. Nah, mode laptopnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari segi output power bank cukup bagus sekali ya. Lihat ini, dia mencapai daya 21 watt dengan struktur daya 9,1 volt kali 2,3 ampere sama dengan 21 watt. Oke. Nah, ini sekarang lihat ya dari segi sistem power yang ada di laptop. Lihat ini. Sumber power dianggap AC adapter full charging dalam waktu 2 jam 42 menit. Start dari baterai 2%. Nah, biasanya ya, kalau power bank yang tidak support charging ke laptop, biasanya keterangannya di sini ada adapter charger atau power charger terlalu rendah. Nah, ya seperti itu. Kalau ini tidak ada notifikasinya seperti itu, artinya memang dia benar-benar support untuk charging ke laptop walaupun cuma daya maksimalnya 22,5 watt. Cukup bagus sekali ya performa power bank Pizen. Baik, lanjut proses recharging power bank Pizen. Ini lihat dayanya sudah 0% atau habis total ya. Saya dengan menggunakan adapter charger Baseus Power Combo yang support GaN 65 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini ya sudah saya hubungkan, indikator fast chargingnya aktif ya. Lewat jalur PD saya dengan menggunakan kabel PD dari brand Pizen juga yang support daya hingga 100 watt atau arus 5 ampere. Timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai habis total hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Oke, kita lihat dari segi struktur daya output yang ada di Baseus Power Combo ini. Lihat dia mencapai hingga 21 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya lewat jalur PD dari teori support daya fast charging 22,5 watt Pizen itu ya. Oke, kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 30 menit ya. Kita lihat ini power banknya sudah terisi 38%. Indikator fast chargingnya masih aktif. Oke, kita lihat dari segi daya dia mencapai masih hingga berapa watt, tinggal 10 watt dayanya ya di menit ke 1 jam 30 menit. Sekarang kita cek dari segi temperatur power bank ya, mencapai hingga berapa derajat Celcius. Temperatur power bank cukup dingin sekali ya, atau bisa saya katakan hangat normal lah ya, 37 derajat Celcius. Sekarang kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 4 jam. Lihat ini ya, power banknya sudah terisi 100%. Baik, lanjut tes real capacity power bank ya. Ini sudah saya isi penuh power bank Pizen-nya. Lihat sudah terisi 100%. Kali ini akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1% ya. Ada tanda petir berputar seperti ini. Artinya fast chargingnya aktif. Oke ya. Kita lihat dari sisi power bank pun juga. Nah ini ya. Petirnya aktif warna hijau, mode ponsel mati ya.
Nah, oke, saya nyalakan timernya untuk sekalian mengetahui speed chargingnya. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit ya. Kita lihat ponselnya terisi berapa persen. Lihat ini, terisi 29% dalam waktu 30 menit. Berarti perkiraan ya, per menitnya mampu mengisi 1%. Oke, sekarang kita lihat dari sisi power bank tersisa 77%. Indikator fast chargingnya masih aktif ya, berwarna hijau. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank 40 derajat Celcius, kategori masih hangat normal lah ya menurut saya. Oke, kita cek dari segi ponselnya. Temperatur ponsel 37 derajat Celcius, kategori juga hangat normal ya. Sekarang kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 17 menit. Kita lihat ini power banknya sudah mati atau dayanya sudah habis total ya. Coba saya nyalakan power banknya, lihat 0%. Oke, sekarang kita tes ponselnya terisi berapa persen. Saya nyalakan dahulu. Nah, lihat ini ya. Oke, kita tunggu masih loading. Nah, lihat terisi 4600 mAh. Nah ya, cukup bagus sekali ya performanya. Baik, jadi kesimpulannya power bank buatan dari brand Bisen ini ya, yang secara spesifikasi dia support fast charging 22,5 watt dengan kapasitas baterai 10.000 mAh. Yang saya beli dapat harga 49.000 ya, harga cuci gudang, cukup murah sekali. Berdasarkan tes, kemampuan dari power bank ini cukup bagus sekali, yang bisa support fast charging ke semua ponsel tes saya ya, mulai dari ke iPhone 8 support fast charging atau PD 15 watt, ke ponsel Vivo support Vivo fast charging 18 watt, ke ponsel Oppo yang support SuperVOOC 45 watt, dia jalan di Oppo fast charging 18 watt ya, sesuai dengan kapasitas daya maksimalnya ini 22,5 watt atau fast charging lah ya jalannya. Lalu ke Infinix juga jalan di fast charging 18 watt. Yang saya suka ke ponsel Poco ini, jalan menurut saya ya, jalan turbo charging 22,5 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya kemampuannya dari power bank Bisen ini. Yang lebih saya suka lagi, dia juga ternyata bisa charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Dia juga aktif super fast charging 25 wattnya. Yang lebih bagus lagi, dia juga bisa untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 ini. Support PD dengan daya maksimalnya hingga 21 watt. Jarang loh ya ada power bank yang support fast charging 22,5 watt bisa digunakan untuk charging ke laptop. Baik, lanjut dari segi tingkat kemampuan real capacity power bank ini ya. Nah, tadi saya gunakan untuk charging ke ponsel Vivo. Nah, kapasitas baterainya ini 5000 mAh. Ponsel Vivo mampu mengisi power bank ini hingga 4600 mAh. Real kapasitinya seperti itu. Menurut saya itu wajar ya, karena ini harga cuci gudang sehingga tingkat kesehatan baterainya sudah tidak 100% lagi. Nah, sebagai perbandingan, contoh power bank yang tingkat kesehatan baterainya masih 100%, dia mampu atau real kapasitinya ya mencapai hingga 6000 mAh. Nah, ini tingkat kesehatan baterai 100%. Kalau dibawa ke Bisen ini tinggal 4600. Kalau dipersenkan ya, dari 6000 ke 4600 kurang lebih tingkat kesehatan power bank Bisen ini sekitar 75%-an. Nah ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Jadi secara keseluruhan kemampuan kualitas performa ya setara dengan seperti Bisen maupun Baseus ya. Nah, sangat recommended buat teman-teman miliki power bank ini, cuman kurang terkenal di telinga masyarakat ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli semua peralatan dalam video ini maupun power bank Bisen ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.